Dari sini tadi kita sebutkan insyaallah ya dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk pemimpin kita. Ya. Di antaranya adalah firman Allah yang sering kita dengar. Adalah firman Allah dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah perintahkan wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, wa ulil amri minkum, dan orang yang memiliki urusan, yang berkuasa terhadap urusan kalian. Ulama bervariasi dalam menafsirkan makna ulil amri. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah penguasa, pemimpin, ya, gubernur, presiden, atau khalifah, atau bupati, atau yang semisal dengannya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah ulama, karena mereka lah yang punya wewenang menjelaskan agama kepada umat. Mereka lah yang berwenang memberikan fatwa kepada muslimin. Maka mereka punya otoritas, punya urusan. Gitu. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar. Karenanya Imam Al-Marwazi dalam kitabnya Sunnah mengatakan semua penafsiran dengan variasi yang berbeda-beda tadi, dengan penafsiran yang berbeda-beda, yang bervariasi itu tidak bertentangan satu sama lain. Kata wali itu amri diambil dari wali. Wali itu artinya apa? Pemimpin. Orang yang paling dekat. Ya, al-amr artinya apa? Urusan. Ya, jadi waliul amri artinya adalah pemimpin urusan. Pemimpin urusan ada dua, pemimpin urusan dunia ini diserahkan kepada penguasa negara. Dia mengurusi ekonomi, dia mengurusi urusan negara, dia mengurusi urusan politik, ya, urusan dunia. Dan juga pemimpin dalam urusan agama. Atau urusan itu urusan manusia juga, urusan dunia dan urusan agama. Dan urusan agama itu diberikan secara otomatis kepada karena tidak bertentangan, tidak bertentangan. Maka perhatikan ikhwata iman azzakumullah. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman. Yang pertama catat dulu, orang-orang yang beriman. Yang menjadi karakter utama orang-orang beriman adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada Nabi. Oleh karenanya mentaati pemimpin, mentaati penguasa adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya, kita tidak diperintahkan taat kepada mereka misalkan kecuali mereka harus benar-benar saleh. Tidak. Allah memerintahkan kita secara umum. Apakah pemimpinnya fajir, buruk, atau tidak, atau saleh? Apakah kebijakannya berpihak kepada kita atau tidak berpihak? Kenapa? Karena ketaatan kita adalah ibadah. Soal bagaimana sikapnya, bagaimana karakter pemimpin, bagaimana kebijakannya, itu urusan dia sama. Urusan kita, kewajiban kita adalah taat kepada pemimpin. Sama seperti kita kepada orang tua kita. Apapun kondisi orang tua kita, mau dia baik, bahkan hatta dia tidak sholat, bahkan hatta dia kafir, kita tetap wajib taat kepada pemimpin. Dan ketaatan kita kepada orang tua kita adalah ibadah. Tanpa melihat apakah orang tua kita itu ya salih atau tidak salih, baik atau baik, fasik atau mukmin, dia memberikan nafkah kepada kita atau tidak memberikan nafkah, dia baik kepada kita atau tidak baik, dia mendidik kita atau tidak mendidik kita, maka kita tetap wajib berbakti kepada orang tua. Begitu juga dengan kita kepada pemimpin. Karena sekali lagi yang menjadi catatan kita adalah soal ketaatan. Ya. Kemudian di antara dalilnya juga ikhwatul iman,
Kita fokuskan pada dalil saja. Itu nanti ada penjelasan lagi tentang kewajiban ini. Karena masalah ini adalah masalah yang penting, sehingga sebagian manusia, sebagian orang, ya, mencoba untuk memberikan syubhat. Padahal dalilnya jelas sekali. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis sahih. Kalau kita nggak mau ngambil Al-Quran dan hadis yang sahih, terus kita mau ngambil apa? Terus kita mau ngambil pendapat siapa lagi? Pendapat ahli. Pendapat ahli tidak akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang menyelamatkan kita adalah Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini selamat, Allah di Allah di Rasul. Jadi kunci keselamatan kita. Oleh karenanya, ini bukan soal, kata mereka, bukan soal menjilat atau tidak menjilat. Kita tidak menjilat siapapun, kita hanya taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak ada urusan dengan jabatan yang tidak ada. Kita hanya menjalankan perintah Allah, mendakwahkan manusia. Karena yang kita lihat, ya, negara-negara atau kaum muslimin yang mereka taat kepada pemimpin mereka, hidupnya lebih tenang, ekonominya lebih tenang. Saudi misalkan, mereka taat kepada pemimpin mereka, taat kepada pemimpin mereka. Mereka tidak demo, mereka tidak berontak, mereka tidak mengkritik secara terbuka. Dan alhamdulillah, Allah berikan mereka keistimewaan, Allah berikan mereka kehidupan yang bagus, ekonomi yang makmur. Sumber daya alam mereka berapa, kami cuma beberapa, minyak bumi, ya. Tentu Allah berikan. Itu diantara apa? Diantara hikmah kedatan dari penguasa mereka. Mereka taati, mereka jalankan perintah Allah. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaatiku, kata Nabi, faqad ata'a, maka itu sudah, artinya dia sudah mentaati Allah. Wa man asani faqad asalla. Siapa yang bermaksiat, durhaka, tidak mau menjalankan sunnahku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Maka tidak cukup kita beriman kepada Quran, beriman kepada Allah. Kita mesti beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Sunnah. Kita mesti mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah. Tidak cukup satu, ya, tapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya menerima Quran, maka tidak diterima amalan kita. Bagaimana kita mau sholat, bagaimana kita mau wudu, bagaimana kita mau haji, mau umrah, semuanya tata caranya dalam sunnah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Dan siapa yang taat kepada penguasa, kepada pemimpin, Nabi kan menyebutkan siapa pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu fajir, buruk, atau baik? Berikutnya, ya, faqad ata'ani, maka dia telah mentaatiku. Jadi standar ketaatan kepada Nabi di antaranya adalah taat kepada pemimpin. Bukan saya yang mengatakan, bukan ustaz kita yang mengatakan, tapi kita yang mengatakan, tapi yang mengatakan standar ketaatan kepada Nabi kita adalah taat kepada penguasa, kepada amir. Ya, waman ya'sil amira faqad asani. Siapa yang bermaksiat, siapa yang tidak taat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat, maka dia telah durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata kemarin ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Kata Imam Azzakumullah, ya, ini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari Nabi Alaihi Wasallam. Ada lagi, Nabi tidak memberikan atau Nabi tidak membatasi hanya misalkan hanya kalau pemimpinnya baik kepada kalian, pro kepada kalian, ya, benar-benar ngurusin kalian juga, ya. Maka dalam hadis berikutnya, ya, baik dalam kondisi kita senang, kita susah, kita rajin, kita malas, kita benci, kita cinta, tetap. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, da'ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bayana. Nabi Alaihi Wasallam memanggil kami untuk berbayar, Maka Nabi ma'akhadha alaina, dan di antara kewajiban yang ketika berbayar itu, di antara kewajiban yang mesti dijalankan ketika berbayar, ketika kami membayar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah an bayana al-sam'i wa ta'ah. Ya, itu kita berbayar pada penguasa, ya, as-sam'i wa ta'ah, patuh mendengarkan dan taat. Biman syatina, dalam kondisi kita rajin, kita lagi semangat, kita lagi moodnya lagi baik, ya, kita lagi semangat, lagi riang gembira, tapi tetap. Wa makrahina, dalam kondisi kita nggak senang, lagi bad mood, lagi sukar, lagi sungkan, lagi ditimpa masalah, tetap. Ya. Wa usrina, dalam kondisi kita tidak bahagia, sempit banget kehidupan. Dalam kondisi BBM lagi naik, harga-harga lagi naik, semua naik. Ya. Bahan-bahan semua naik. Belum lagi sembako, kebutuhan sehari-hari naik. Tapi kata Nabi, itu harus, ya, harus tak. Wa yusrina, dalam keadaan kita senang, BBM lagi turun, BBM lagi semuanya lagi murah-murahnya. Kalau mulai semuanya lagi murah-murah, ya kita mudah bertanya kepada penguasa kita, gampang sekali. Maka kita puji-puji, kita senyum-senyum, Masya Allah, ya. Pemimpin kita sedang menurunkan harga-harga, semuanya gaji pada naik, ya, semuanya semuanya mudah, kita senang, kita puji, ya, kita senang. Wa asaratin alaina, ataupun dalam kondisi di mana penguasa kita benar-benar dia perhatikan urusan rakyatnya, atau tidak diperhatikan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, tetap kita tak. Ya. Dalam kondisi-kondisi yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam tadi, dalam kondisi sukar atau suka, senang atau susah, ya, ekonomi lagi bagus-bagus atau tidak bagus, dalam kondisi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an la nunazi al-amru ahla. Bahwa kita tidak boleh mencoba memberontak, merampas kekuasaan, memprovokasi, menyebarkan berita hoax, tidak boleh. Nabi katakan, atau Nabi memberikan petunjuk. Agar umat ini tenang, agar umat ini tidak cemas. Karena menakut-nakuti masa depan, menakut-nakuti ekonomi,
Nanti kalau ekonomi, kalau BBM naik, semua akan naik. Maka kalau semua akan naik, maka rakyat akan menjerit. Kalau rakyat menjerit, akan pada kematian, kelaparan, apa segala macam. Ini sifat orang-orang kafir. Menakut-nakuti seperti ini. Antum masih ingat bagaimana ya kisahnya orang-orang kafir menakuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika manusia berkumpul, ada kelompoknya Abu Sufyan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum. Sungguhnya ada sekelompok manusia sudah berkumpul mau mencoba membunuh kalian, menyerang kalian, fakhshawhum, maka takut. Cuma bisa khawatir nanti gimana ya kalau terus-terusan begini keadaan kita. Justru orang beriman fazaduhum iman, orang beriman itu dalam kondisi seperti ini justru menambah keimanan mereka karena yang mengatur semua ini adalah Allah. Justru ini kesempatan bagi orang beriman untuk mengevaluasi dirinya, mengevaluasi tauhidnya, ketergantungannya kepada Allah. Dia tidak tergantung kepada BBM, dia tergantung kepada bahan baku. Dia tergantung kepada Allah. Dia tidak tergantung kepada skillnya, kepada sarjananya, kepada pengalamannya, kepada jabatannya, kedudukannya. Mengevaluasi orang beriman, ya kan? Karena kita kebanyakan tergantung kepada saya kan sudah punya pengalaman, ya, upgrade pengalaman saya, belum lagi sertifikasi keahlian, ya. Maka alhamdulillah kalau sertifikasi keahlian ini diperlihatkan, insya Allah masa depannya akan bagus dan sebagainya. Makanya Allah akan berikan ujian, menyadarkan orang-orang beriman supaya jangan bergantung kepada siapapun, kepada makhluk, bergantung kepada ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ikhwatal iman, dalam kondisi apapun kondisinya, karena kondisi manusia itu kan berbeda, berputar. Ya, kadang benci, kadang suka, kadang susah, kadang senang, kadang lapang, kadang ini. Ya, kebutuhan juga berputar terus. Kebutuhan bulan ini berbeda dengan kebutuhan bulan depan. Kebutuhan bulan ini mungkin lebih dikit, tapi bulan depan lebih banyak, lebih besar pengeluarannya. Bulan ini masih surplus, bulan depan defisit, mungkin terus berputar terus. Ya, nah dalam kondisi seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ala nunazihal amr. Jika petunjuk tidak boleh ya mencoba memberontak orang yang atau pemimpin. Ya. Illa an taru kufran bawa'a indakum minallahi fi burhanan. Kecuali kalian memang benar-benar melihat kekufuran yang jelas, bawahan, tidak ada keraguan, semua sepakat bahwa itu kekufuran. Ya, semua sepakat bahwa itu kekufuran. Misalkan dia menyembah berhala, ya, atau dia menyuruh kita untuk menyembah. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh. Ya. Nah, karenanya dalam hadis berikutnya disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha." Kewajiban seorang muslim adalah senantiasa mendengarkan dan taat kepada pemimpinnya, penguasanya, pada apa yang dia cintai, dia senang, dan dimudahkan urusannya. Wa kariha, ataupun dibenci, dia benci kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, karena disukarkan urusannya. Tetapi wanita
illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali pemimpin tersebut menyuruh kita untuk bermaksiat. Yang membuat aturan yang wajib atau membuat aturan tidak boleh berhijab, maka ini tidak boleh ditaati. Membuat aturan bahwa tidak boleh ngaji, tidak boleh ditaati. Membuat aturan tidak boleh berkurban, tidak boleh ditaati. Membuat aturan semuanya harus tunduk kepada, misalkan kepada patung, semua harus menyembah selain Allah, tidak boleh ditaati. Atau membuat aturan tidak boleh sholat berjamaah, tidak boleh kajian. Alhamdulillah tidak ada larangan-larangan seperti itu. Nah, kalau ada perintah bermaksiat kepada Allah, jadi tidak. Tetapi dalam hal mubah wajib. Misalkan seseorang tidak boleh melewati lampu merah. Ini aturan pemerintah, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berdosa, maka istighfar kepada Allah. Tapi tentu pelanggaran itu tidak sama beratnya. Ada yang pelanggarannya sampai pada dosa besar, seperti seseorang yang mencoba untuk memprovokasi agar kaum muslimin memberontak, agar kaum muslimin mendemo. Ini berbeda dosanya dengan orang yang hanya melanggar aturan lalu lintas. Ya, bagi hotel iman, aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa selama tidak ada unsur bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib untuk ditaati. Dan antum yang melaksanakan perintah tersebut, antum berpahala. Apa pahalanya? Pahala taat kepada penguasa. Oleh karenanya bagi orang-orang yang mau nikah lagi, wajib meminta izin kepada istri pertama, maka antum harus laksanakan itu. Karena itu bentuk taat kepada penguasa. Memang akad-nikahnya sah, tapi Anda berdosa. Kenapa? Karena ini prosedur yang tidak bertentangan dengan syariat. Mendapatkan izin dari pengadilan agama itu prosedur yang tidak bertentangan. Selama prosedur tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib untuk ditaati. Maka bagi mereka yang ta'addud tanpa melalui prosedur yang resmi, dia berdosa tidak taat kepada penguasa walaupun nikahnya sah. Memang tidak ada kewajiban, tapi Anda wajib taat kepada penguasa, karena penguasa berkewajiban untuk menertibkan, memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Sebab kalau tidak dilakukan prosedur, ada izin seperti ini, maka masa depan anak-anak dan istri pertama, istri kedua terkadang sering terjadi setelah meninggal, setelah wafat, dia tidak tahu ayahnya di mana, warisannya mana. Belum lagi, banyak kasus istri kedua, dia ditinggalkan, dia tidak diberikan nafkah. Terus dia meminta kepada siapa? Kepada suaminya. Suaminya mengatakan saya tidak mau. Dia mau menggugat ke siapa? Kalau dia menggugat ke pihak yang berwajib, tidak bisa, tidak ada bukti. Yang merugi siapa? Istri, tidak diberikan nafkah. Anak-anaknya terbengkalai. Oleh karena itulah kenapa pemerintah itu memberikan atau membuat kewajiban yang sebetulnya itu adalah kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan wanita, kemaslahatan anak-anak. Dan ini prosedur yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi oleh karenanya antum harus bedakan antara sah dengan antum berdosa, dengan kita berdosa. Karena itu wajib taat. Kecuali ada unsur apa? Unsur ada kemaksiatan. Selama tidak ada unsur kemaksiatan, maka wajib taat kepada pemerintah, kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, misalkan diperintahkan untuk tidak sholat berjamaah, diperintahkan untuk tidak berkorban,
diperintahkan untuk meniadakan kajian-kajian secara mutlak, maka ini tidak perlu ditaati secara mutlak, ya, bukan hanya beberapa saat. Kalau misalkan ada aturan pemerintah, misalkan stop dulu kajian seminggu, maka kita taat, ya. Tapi kalau secara mutlak tentu tidak taat. Kenapa? Karena kaum muslimin akan kehilangan agama mereka. Karena agama kita ini akan kita dapatkan dengan apa? Dengan majelis ilmu. Tapi kalau hanya sepekan dua pekan, mungkin untuk urusan atau untuk kepentingan atau apa saja, maka tetap tidak taat. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim dari Auf bin Malik, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, khiyaru a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah sebaik-baik pemimpin kalian. Perhatikan ucapan Nabi. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka juga cinta kepada kalian. Kalian pro kepada pemimpin kalian pun pro kepada urusan kalian. Itu yang terbaik. Idealnya memang seperti itu. Baik. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kebaikan kepada kalian, kalian pun mendoakan kebaikan kepada penguasa kalian. Idealnya seperti itu. Saling mendoakan, ya. Saling mendoakan. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan pemimpin yang paling buruk, pemimpin kalian yang paling buruk adalah yang kalian benci kepada mereka. Wa yubghidunakum, dan mereka juga pemimpin itu benci kepada kalian. Konsekuensinya apa? Terkadang kebijakannya tidak pro kepada kita. Bahkan kalau kita menelusuri sejarah, ya, seperti yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, dia membunuh kaum muslimin, dia menyiksa kaum muslimin. Tetapi para sahabat yang hidup di masa itu, di antaranya Abdullah bin Abbas, tetap taat, tidak pernah memberontak, tidak pernah mengeluarkan satu kritikan pun kepada Hajjaj bin Yusuf. Padahal Hajjaj bin Yusuf sudah membunuh. Maka kalau kata para ulama, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri, mengatakan, kalau seandainya pemimpin-pemimpin di dunia ini dikumpulkan, pemimpin-pemimpin terjahat di dunia ini dikumpulkan sejak Nabi Adam alaihissalam, maka juara satu dari siapa? Hajjaj bin Yusuf. Tapi apakah Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat lainnya pernah mengeluarkan kritikan kepada Hajjaj bin Yusuf? Jawabannya tidak. Bahkan para sahabat, ya, yang hidup di masa itu, mereka tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Mereka tetap berjamaah. Ya. Jadi kalian di antara pemimpin yang paling buruk itu adalah kalian benci kepada, kalian membenci mereka, mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, terkadang sampai melaknat saking bencinya, saking buruknya itu pemimpin. Apa kata para sahabat? Kita, ya Rasulullah, afala nunahiduhum bis-sayf. Dalam kondisi puncaknya seperti itu, ya Rasulullah, boleh enggak kami memberontak? Bolehkah kami, ya, mencoba untuk, ya, impeachment, ya, memberontak, menurunkan, ya, memakzulkan. Nah, gitu. Bahasa-bahasa sekarang seperti itu. Boleh gak, ya Rasulullah? Dengan pedang, dengan senang, dengan kekuatan, dengan kuat. Boleh gak? La ma aqamu fiikum shalah. Jangan, selama sholat masih didirikan, selama kalian masih diizinkan untuk sholat, selama kalian masih diizinkan untuk ke rumah-rumah Allah, ya, selama kita masih diizinkan untuk sholat,
Dan alhamdulillah kita diberikan kebebasan sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, kemudian kajian setiap minggu, setiap hari, tidak ada larangan. Alhamdulillah. Ya. Maka kita diberikan kebebasan untuk mengkaji tauhid kita, diberikan kebebasan untuk menjelaskan kepada umat mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Tidak dilarang, alhamdulillah. Terus apa yang kurang daripada kita ini? Negara kita ini apa kurang? Hanya kesalahan-kesalahan kecil dan kemudian kita kritik di hadapan publik. Ini tidak benar. Jadi begini cara yang benar. Ya. Maka kata Nabi SAW, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna. Dan apabila kalian melihat dari kebijakan pemimpin kalian ada sedikit yang kalian benci, sedikit aja yang kalian benci, ya, fakrahu amalahu, maka bencilah perbuatannya. Karena kita tidak ridho, tentu tidak ada yang kita ridhoi. Siapapun manusia, kita tidak pernah ridho dengan keburukannya, ya, dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Karena itu fitrah manusia, fitrah orang-orang beriman. Tapi wala tanzi'u yadan min ta'ati. Kata jangan kalian sekali-sekali mencoba untuk memberontak. Ya, memberontak. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala memberikan ta'liq, memberikan komentar yang luar biasa, yang sangat bagus. Apa kata beliau? وأما السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا. Adapun taat, mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, di dalamnya yang pertama ada kebahagiaan tersendiri. Tidak seperti ketika melihat pemimpinnya melakukan keburukan, di dalam hatinya itu dalam hati bergejolak, panas, ya, ingin memberontak, ingin marah. Tidak ada kebahagiaan. Ngapain itu urusan besar itu? Sedangkan orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, senang dia melihat keburukan pemerintah, santai ya, tenang aja, dia fokus ibadah, dia fokus berpuasa, dia fokus tilawatil Quran, dia fokus belajar, menuntut ilmu. Itu bukan urusan dia. Sa'adat dunia. Makanya orang-orang yang kita lihat haus kekuasaan, yang ingin terus memberontak, ingin terus mendemo itu, kita lihat siang malam, ya, mengatur strategi gimana begini, gimana itu, provokasi ini, provokasi itu. Kapan dia tenang? Ya, fabiha sa'adatud dunya wa biha tanzimu masalihil ibad. Dan yang kemudian dengan ketaatan kepada pemimpin, tanzimu masalihil ibad fi ma'asyihim, ya, maka urusan kita akan bagus. Kenapa kita membenci penguasa kita? Kan memang kita didoktrin dari awal dengan kebebasan berpendapat, sehingga tidak pernah merasakan kepuasan. Siapa di dunia ini yang 100% seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Ali, seperti Utsman, seperti Umar bin Abdul Aziz? Jawabannya tidak ada. Maka kitalah yang membuat, ya, kitalah yang menyukarkan hidup kita. Kita yang menyulitkan diri kita, karena pemimpin dan penguasa itu terus berganti, dan akan terus berganti yang lebih buruk kalau rakyatnya juga buruk. Karena pemimpin itu tidak lahir dari rahim yang lain. Pemimpin itu lahir dari rahim kita, dari tengah-tengah masyarakat kita. Kalau
masyarakatnya beriman, bertakwa, sabar, bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kan pemimpin berikutnya, bupatinya, gubernurnya, ya, DPR-nya misalkan, tidak lain dari rahim lain, tapi dari rahim kita. Terus sebagian oleh karena kata para ulama, pemimpin kama tuwallu yuwallawna alaikum, kama taqulu yuwallawna alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itulah lahir penguasa-penguasa kalian. Maka yang pertama kita mesti evaluasi diri kita, bertakwa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita didik generasi-generasi kita dan menjadi pemimpin yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang mengkritik ini kan mereka sibuknya mengkritik, tidak sibuk mengevaluasi diri, tidak sibuk bertakwa kepada Allah. Mana ada mereka duduk di majelis ilmu seperti ini? Mana mereka mencatat hadis-hadis? Ya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ketaatan kepada penguasa akan melahirkan kemaslahatan yang bagus. Ya, wa biha yasta'inuna ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Kalau kita taat kepada penguasa kita, maka kita bebas beribadah, bebas menjalankan agama kita. Karena sifat penguasa memang kalau ditantang balik nantang. Dia punya alat kok. Dia punya alat kekuasaan, maka kalau kita tantang dia nantang. Maka solusinya kita taat supaya agama kita ini berjalan, supaya kajian-kajian kita ini berjalan. Ya, jangan kita justru memberontak. Kalau kita memberontak, besok-besok mesti ditutup. Ya, maka supaya agama kita ini terus berjalan, akidah bisa diajarkan, tauhid bisa diajarkan kepada umat, sunnah bisa disebarkan, maka kita harus taat kepada pemimpin kita. Sekali lagi ketaatan kita pemimpin kepada penguasa kita, ya, pada penguasa kita adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.